Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Rumah Teknik Channel Belajar Asik. Kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang perjuangan PT kita yang berawal dari komunitas kecil dan dengan modal yang sangat terbatas. Namun tentunya perjuangannya tidak pernah menyerah. Para timnya sangat kompak, komunitasnya saling membantu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi para sarjana, bagi para calon sarjana, bagi para ahli ataupun siapapun yang hendak merintis sesuatu hal yang baik. Ya, inilah Pak Upik. Pak Upik adalah teman saya waktu semasa kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau memang lulus lebih awal, ya, 1 tahun berbeda dengan saya. Saya lulus tahun 2009, sedangkan beliau di 2008 sudah lulus. Ya, memang takdir berkata lain terkadang, namun semua keputusan itu tergantung pada Anda dan ikhtiar Anda. Tuhan hanya akan merestuinya. Tidak ada yang salah antara lulus cepat dan lulus sedikit lebih lama. Tentunya masing-masing memiliki hikmah dan nilai berbeda. Beliaulah yang selalu membantu pergerakan AMM untuk mewujudkan cita-cita mulianya. Arif, mulia, mandiri. Arif adalah kearifan lokal dan kebijakan yang ada pada anggotanya. Mulia tentunya tujuannya harus jelas dan mulia untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Itu idealnya. Mandiri tentunya sangat mandiri, tidak berhutang kepada siapapun kalau bisa, apalagi menggunakan bunga riba. Nah, yang satu ini adalah Panana. Panana ini adalah penyambung antara hubungan industri dengan program-program yang direncanakan oleh para guru atau para jurusan di SMK Buah 2. Industri akan berhubungan dengan Panana beliau ini sehingga nanti akan terjadi link and match yang super. Nah, yang satu ini adalah tentunya kepala sekolah tercinta yang ada di SMK Buah 2, yaitu Bapak Firman dengan bergelarnya. Dan juga dedikasi beliau yang sangat tinggi pada sekolah, sehingga muncul prestasi yang memukau meskipun baru 1 tahun menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Buah 2, ya, Sumedang ini. Prestasinya cukup menjamur, seperti salah satu teaching factory yang sedang dirintis yang akan dikepung oleh Mitra Dudi yang sangat berpotensi. Nah, ini barisan depan adalah jajaran Mitra Dudi yang akan berkolaborasi dengan SMK Buah 2, ya. TEFA Modeling 3D atau Teaching Factory Modeling 3D bertujuan untuk membuat media pembelajaran bagi apa? Yaitu bagi pengembangan sumber daya manusia atau SDM. SDM ini investasi masa depan, Bapak Ibu, bukan investasi sekarang. Jadi kalau Anda menanam benih SDM yang dianalogikan seperti menanam benih tanaman, maka Anda harus berorientasi berpikir masa depan. Tidak mungkin Anda tanam benih saat ini lalu besok langsung panen. Nah, jadi ini adalah investasi masa depan untuk pengembangan bangsa dan rakyat kita. Selanjutnya, tujuan dari TEFA Modeling 3D ini memiliki tujuan marketing bagi dunia industri dan tenaga kerja. Marketing sini karena kita membuat 3D modeling yang berhubungan dengan SISDUR, proses prosedur, ya, dan juga ya proses sistem prosedur, dan juga how to daripada subdivisi yang mungkin Anda butuhkan atau Mitra Dudi butuhkan untuk membantu kaderisasi para karyawan baru atau karyawan existing yang dituntut untuk terus update terhadap perkembangan teknologi dan juga visi misi perusahaan. Kami sediakan media pembelajarannya. Kami sediakan semua platform media pembelajaran, baik konten ataupun aplikasi. Berikutnya, ini adalah produk-produk daripada PT Arya Mulia Mandiri yang pertama kali disponsori oleh PT Partai. Nah, ini adalah Laku Manuk Dadali khas Sunda, ya. Dimana kita buatkan drone rumah teknik yang akan membarengi, akan mengawal, ya, unit Sakai Kompaktor SB521B
yang dirintis oleh Tomoyasu Sakai pada tahun 1945 menuju waktu mundur. Ini menandakan bahwa visi perusahaan ini memiliki jangkauan yang cukup panjang. Itulah salah satu tema atau skrip yang disusun sama-sama, misalnya skenario seperti itu. Bapak Ibu pendengar atau anak-anak atau siapapun yang mendengar, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bahwa 3D modeling kita juga lakukan tidak harus pakai mahal. Berikutnya lagi kita paralel menonton ya produk tadi ini adalah science fiction. Nah, ada juga yang bertujuan untuk penekanan how to. Nah, penekanan how to itu diperuntukkan untuk mengenal lebih rinci, lebih dalam, lebih tersusun bagaimana caranya menginspeksi sebuah kendaraan ya sebelum dioperasikan. Misalnya cukup jelas tampak depannya, misalnya begitu ya, cukup jelas tampak samping kiri, apa aja yang terlihat secara visual di situ ya, dan juga tampak belakang dan berikutnya dan berikutnya. Ini diceritakan di video kanan sebelah atas ini Sakai sedang ditempatkan pada area perkebunan kelapa sawit ya, di mana semua area dari mulai operator deck area, engine room area dan lower area harus diinspeksi secara detail, secara rinci, yang biasanya dibarengi oleh form isian atau formulir isian. Langkah pertama sebelum melakukan inspeksi, kita harus turun dulu ke sebelah area kanan bawah untuk melihat apa? Untuk melihat kelonggaran baut dan kondisi daripada rubber damper yang mungkin sudah aus atau ada keretakan atau kerusakan. Berikutnya kita nggak usah kemana-mana lagi, cukup menggeser posisi badan kita untuk melihat area sebelahnya lagi, di mana masih sebenarnya terdapat area rubber damper, namun ada kriteria atau checkpoint lain pada komponen yang bernama traveling motor. Pastikan tidak ada kebocoran di situ. Pastikan juga hose-hose-nya tidak retak, dan pastikan semua komponen sesuai dengan standarnya. Lalu kita lihat lagi area yang lain ya. Ketika sudah selesai di area kompaktor bagian depan ya, atau di drumnya, maka kita akan masuk masih di bagian sebelah kanan itu, di bagian hydraulic tank dan lainnya Anda bisa lihat pada video lebih detail pada channel ini, yaitu Sakai Workaround Inspection ya. Terima kasih kepada PT Sakai Sales Services Asia yang sudah mensponsori kegiatan tutorial untuk bertujuan edukasi bagi para operator dan juga para pencinta kompaktor roller khususnya ya, siapapun. Nah, di bagian bawah ini ada kaligrafi 3D. Ini adalah, kalau yang atas itu pendidikan teknologi seni dan budaya, menggabungkan antara teknologi, menggabungkan antara teknologi, menggabungkan pada kultur yang ada di negara Indonesia, menggabungkan juga pada budayanya, bagaimana musiknya dielaborasi. Ini adalah musik Bandung judulnya, The Beautiful Bandung ya, dengan bahasa Inggris. Nah, kalau yang bawah ini kaligrafi religi ya, kaligrafi di mana kaligrafinya adalah surah Al-Ikhlas ya, kita sediakan juga ya. Jadi apapun bisa kita lakukan selama skrip dan storyline-nya sudah disepakati oleh para sponsor. Kita sebagai ahli 3D modeling bisa menggambarnya sesuai dengan keinginan dan tujuan pembelajaran atau rancangan pembelajaran. Baik, berikutnya Bapak Ibu semuanya, bagaimana
riset-riset teknologi yang lain selain 3D modeling, dan dampaknya kalau kita sudah bisa mendesain, kita akan melakukan riset teknologi kendaraan masa depan ya. Dan riset teknologi kendaraan masa depan yaitu mobil listrik. Nah, PT Arif Mulia Mandiri bekerja sama dengan SMK dan juga Balai Latihan Kerja Bandung, dan juga dengan sivitas akademis para alumni. Kebetulan saya adalah alumni Universitas Pendidikan Indonesia, ingin membuat sebuah rancangan desain tahap survei saya tentunya melibatkan beberapa divisi. Pertama, technical division, technical review, script writer and narration, storyline and environment. Nah, informasi ini akan diberikan berikutnya pada tim storyline and storyboard ya. Kita setting dulu kameranya bagaimana dan spek PC untuk persiapan, sehingga nanti akan dilempar bahan-bahan tersebut jika terjadi sebuah skrip, terjadi kesepakatan sebuah naskah ya, dan juga pendukung dokumen, maka modeling 3D akan bermain di sini ya. Di mana Division 3D ini menggunakan platform, salah satunya ada SolidWorks untuk modeling, texturing dan animasi ya, dan juga 3 yaitu editing division ya, finishing storyboard, visual effect, infographic, video and sound editing and rendering, melibatkan berbagai spek PC yang high end ya, dan juga mumpuni untuk melakukan semua proses pada tahap modeling 3D. Selanjutnya tim yang lain akan memberikan sebuah quality control ya, yaitu quality control di mana memastikan semua naskah, semua pesan yang terdapat pada konten itu sesuai dengan skrip yang sudah disepakati ya. Berikutnya terdapat external ecosystem. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan itu tim dari internal ecosystem. Lalu kita lemparkan ke external ecosystem yang saat ini masih drafting, yang mudah-mudahan didukung oleh semua pihak yang terlibat pada kerjasama yang sudah ditandatangani ya, atau MOU yang sudah ditandatangani oleh berbagai pihak, IMM dan mitranya. Ya, terima kasih. Itu adalah sebenarnya konten inti, materi inti pada pertemuan kemarin ya di SMK Buah 2 ya. Dan tentunya ini adalah hal yang paling utama, yaitu gratis pembuatan 3D modeling bagi mitra Dudika. Dudika itu Dunia Industri dan Tenaga Kerja antara PT AMM dengan SMK. Jadi mangga silahkan, kalau mau dibuatkan 3D modelingnya gratis Bapak Ibu, cukup datang kepada PT AMM ataupun ke mitra Dudi dan SMK Buah 2 saja, yaitu teman saya, rekan saya Bapak Opik dan jajarannya Pak Nana, dan juga atau ke PT AMM, ke saya sendiri ya, dan juga tim nanti akan kita bantu untuk mengolah 3D modeling pembelajaran Anda
sebagai mitra kami, ya, gratis, Ibu, Bapak, silakan. Ya, itu kami dedikasikan untuk lembaga pendidikan, untuk mitra industri yang benar-benar komitmen berorientasi pada pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Bagi bangsa apalah ya yang kita nggak mau persulit, kita nggak mau permahal. Cukup memang orientasinya untuk pengembangan SDM, hayu mangga bareng-bareng kita buatkan. Gratis, sekali lagi gratis. Terima kasih banyak kepada jajaran ya pembina SMK Buah 2. Terima kasih banyak kepada mitra industri yang sudah bekerja sama dengan PT AMM. Terima kasih banyak kepada lembaga institusi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak kepada para penilik, koordinator wilayah ya Kabupaten Bandung, dan banyak saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan alumni Elektro 2003, keluarga dan semuanya yang memberikan motivasi dan semangat pada saya khususnya ya, dan umumnya kepada PT AMM, kru PT AMM untuk selalu berorientasi pada pengembangan SDM, integrasi bangsa, dan juga persiapan penyediaan teknologi masa depan bagi negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.